Bagaimana jadinya jika seorang gelandangan datang ke rumah kalian dan tiba-tiba minta izin untuk mandi? Lantas apakah kalian mengizinkannya atau malah musir dan mengancamnya? Ya, seperti cerita yang ada di film ini. Film yang berjudul Borkman yang dirilis pada tahun 2013 yang lalu ini akan menceritakan beberapa orang gelandangan yang mencoba masuk lalu merusak keluarga yang ada di dalamnya. Di awal film, terlihat seorang pastor yang sedang berdoa dan seperti bersiap untuk memburu sesuatu. Dia dan beberapa pengikutnya pergi ke hutan dan membawa senjata. Lalu terlihat seorang pria tampak seperti gelandangan yang berada di bawah tanah. Pria itu lantas terbangun dari tidurnya dan tampak panik. Ternyata, gelandangan inilah yang akan dibasmi oleh pastor dan anggotanya. Pria gelandangan itu lantas kabur lewat jalan rahasia dan memperingatkan teman-teman yang juga tinggal di bawah tanah. Ya, ternyata dia tidak sendirian. Dia menyuruh teman-teman untuk segera kabur dari sana dan akan mencari tempat tinggal yang lain. Setelah kabur cukup jauh dari sana, gelandangan itu lantas merapikan penampilannya meskipun ala kadarnya saja. Lalu dia mulai mendatangi rumah satu persatu dan meminta izin untuk numpang mandi. Sungguh tindakan yang sangat aneh dan mencurigakan. Dan tentu saja pemilik rumah tidak ada satupun yang mau menerimanya. Namun dia tidak menyerah. Dia terus mencari sampai akhirnya dia menemukan rumah yang halamannya cukup luas. Dia masuk dan lagi-lagi minta izin untuk mandi di rumah itu. Kali ini yang membukakan pintu adalah seorang pria bernama Richard. Dan tentu saja Richard mengusirnya. Namun, gelandangan itu bilang kalau dia mengenal istrinya Richard. Mendengar hal tersebut, Richard agak tersinggung dan mulai kesal. Richard lantas memanggil istrinya yang bernama Marina, namun ia juga tidak mengenal gelandangan tersebut. Gelandangan itu ngotot kalau dirinya kenal dengan Marina. Dia terus mengatakan kalau dulu Marina adalah perawat yang pernah merawatnya saat ia sakit. Marina dan Richard semakin yakin kalau orang itu mengada-ada. Richard yang mulai kesal lantas memukuli gelandangan itu sampai terkapar. Marina mencoba menghentikan aksi suaminya, takut kalau terjadi apa-apa dengan gelandangan tersebut. Namun saat Marina keluar untuk mengecek gelandangan itu sudah tidak ada di sana. Marina dan Richard memiliki 3 orang anak dan 1 pengasuh yang bernama Stin. Malam itu Marina yang sedang berada di dapur melihat sekilas kalau lampu gudang mereka menyala lalu mati. Penasaran dengan itu, dia pun mengeceknya namun tidak menemukan hal yang aneh. Dia kembali ke rumah dan mendengar suara pria di dalam gudang dapur. Dan ternyata itu adalah gelandangan yang tadi siang. Marina yang tidak tega melihat gelandangan itu luka-luka mencoba memberikan perawatan dan membersihkan lukanya. Bahkan gelandangan itu dipersilakan mandi di rumahnya dan dilayani Mbak Sultan oleh Marina. Setelah selesai, Marina mengantarkan gelandangan itu ke rumah kecil bekas kamar tukang kebun. Esoknya Marina mendatangi gelandangan itu dan ternyata dia bernama Camille Borkman. Marina meminta Camille untuk pergi dari rumahnya sekarang juga. Namun Camille tidak mau karena dia bilang kalau badannya masih sakit-sakit. Dia juga tidak mau pergi ke rumah sakit. Dia berjanji untuk pergi dari sana setelah 3 hari. Marina pun percaya atas perkataannya dan pergi. Setelah Marina pergi, Camille mendapatkan pesan dari temannya yang mengatakan apakah mereka sudah siap beraksi. Namun sepertinya mereka belum siap. Camille dan anggotanya sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Saat Richard berangkat kerja, Camille dengan beraninya mendatangi Marina. Dia bilang kalau dia ingin mandi lagi. Mau tidak mau Marina menurutinya. Bahkan hari itu anak mereka yang paling kecil melihat ada orang asing sedang mandi di rumah mereka. Namun karena masih polos, anaknya yang bernama Isolde itu hanya diam saja lalu pergi. Camille tampaknya sudah berpengalaman masuk ke rumah orang yang tidak ia kenal. Bahkan saat Richard datang, Camille dengan santainya berjalan keluar melewati ruang keluarga dan Richard yang berada di depannya. Hari itu, sepertinya Richard sedang senang. Dia membelikan Marina sebuah kalung mewah. Malamnya, seperti biasa Marina diam-diam membakar makanan untuk Camille, namun di sana dia tidak ada. Dia menemukan sebuah teropong di kamar itu sambil melihat ke arah Richard yang sedang tidur. Lalu dia terkejut karena ada 2 ekor anjing masuk ke rumahnya. Marina lantas buru-buru kembali ke rumah, ingin melihat anjing siapa itu. Sampai akhirnya, Marina terkejut melihat Camille berada di kamar anak-anaknya. Marina sudah memperingatkan Camille untuk tidak coba-coba masuk ke rumahnya apalagi saat ada Richard. Entah mengapa, semenjak kehadiran Camille di rumahnya, Marina menjadi tidak bisa mengontrol emosinya. Yang dulunya dia tidak pernah memarahi Stin, kali ini dia melakukannya. Dan yang lebih anehnya lagi, ketika Camille ingin pergi dari sana, Marina tidak memperbolehkannya. Hal yang cukup aneh. Padahal, kemarin dia sangat ingin mengusirnya. Camille akan tetap tinggal asalkan Marina mau menuruti perkataannya. Dan tentu saja, hari itu Camille tidak jadi pergi dan mulai melancarkan aksinya. Camille menelpon 2 anggota perempuannya yang tengah berjalan di pinggir kota. Tampaknya mereka sudah merencanakan sesuatu. Setelah itu Camille membuat semacam racun yang ia oleskan di sebuah sumpit. Dan benar saja dia menembakkan sumpit itu ke tukang kebun Marina yang sedang bekerja. Alhasil tukang kebun itu merasakan sakit yang luar biasa di perutnya hingga tidak bisa berbuat apa-apa.
Kami lalu berpura-pura memberikan bantuan padanya dan mengatakan tukang kebun itu ke rumahnya. Melihat istri tukang kebun itu semakin panik, kami lantas berpura-pura menelpon dokter dan ternyata yang datang adalah dua anggota perempuan yang bernama Brenda dan Ilonka. Namun sayang, tukang kebun itu sudah tidak tertolong. Setelah itu, Brenda dan Ilonka bersiap dan mencekik istrinya hingga tidak bernyawa. Setelah dua-duanya sudah tidak bernyawa lagi, mereka menyemen kepalanya dengan ember lalu menenggelamkan di dasar danau. Tugas pertama mereka sepertinya selesai. Marina dan Richard kehilangan tukang kebun mereka, jadi suatu hari mereka membuka lowongan dan beberapa orang datang untuk melamar. Namun ternyata orang-orang ini adalah suruhan dari anggotanya Camille. Dan setelah beberapa orang ditolak, akhirnya Camille yang maju dengan penampilan barunya. Ajaibnya, Richard langsung suka dan setuju mempekerjakan Camille sebagai tukang kebun yang baru. Sampai suatu hari, Marina terkejut melihat ada orang lain yang masuk ke pekarangan mereka dan tinggal di rumah kecil yang pernah ditempati Camille. Camille bilang kalau mereka adalah Pascal dan Ludwig, temannya yang akan membantu pekerjaannya. Selain menjadi tukang kebun, Camille juga memberikan dongeng sebelum tidur untuk anak-anak Marina, dan mereka pun sangat menikmati dongeng tersebut. Di sini mulai terjawab sudah mengapa semenjak keadaan Camille Marina berubah. Ya, setiap malam Camille masuk diam-diam ke kamarnya tanpa mengenakan busana, lalu menaiki Marina yang tertidur dan memberikan semacam obat yang membuat Marina tergila-gila dan patuh dengan Camille. Akibat perbuatannya itu, Marina juga sering berantem adu mulut dengan suaminya. Suatu pagi Richard dan Marina kesiangan bangun, padahal anak-anak mereka harus berangkat ke sekolah. Terlebih lagi Steen hari itu juga sedang libur. Jadi, Marina meminta Pascal dan Ludwig yang mengantarkan anak-anak mereka. Namun mereka tidak membawanya ke sekolah, melainkan ke sebuah tempat bawah tanah, lalu di sana mereka diberikan semacam minuman. Pulang-pulang, anak-anak terlihat seperti ada yang tidak beres. Tatapan mereka kosong dan tidak menjawab saat Marina bertanya. Pascal mengatakan kalau mereka mungkin kelelahan dan ingin segera tidur di kamar. Hari itu, rencananya Marina akan membuatkan makan malam bersama dengan Camille dan teman-temannya. Terlebih lagi, Steen juga membawa pacarnya ke sana. Saat itu Marina meminta Steen untuk mengambilkan beberapa bunga di kebun. Namun di sana dia bertemu dengan Pascal. Dengan tatapan liciknya Pascal membujuk Steen untuk masuk ke dalam rumah kecil itu, entah untuk apa. Dia bilang nanti akan membantunya mencarikan bunga. Bujukan itu ternyata membuat Steen masuk ke dalam perangkapnya. Sekembalinya dari sana, entah mengapa Steen juga berubah jadi lebih pemarahan. Padahal Marina hanya bertanya baik-baik padanya. Tidak hanya itu, pacarnya juga kena imbasnya. Entah apa yang terjadi, rumah itu kini sepertinya sudah tidak ada kebaikan di dalamnya. Semuanya terlihat kacau. Terlebih lagi, malam itu Richard memberikan kabar buruk kalau dirinya dipecat oleh atasannya. Dan ternyata pacarnya Steen itu adalah anak dari atasannya Richard. Tidak bisa menahan kesal dan dendam, malam itu suasana makan malam menjadi berantakan. Mereka saling baku hantam. Sampai akhirnya, Ludwig membantu dengan memberikan bogem pada pacar Steen hingga pingsan lalu ditelantarkan ke halte terdekat. Tampaknya, rencana Camille dan teman-teman untuk menghancurkan keluarga Marina sukses. Marina dan Richard terus berantem hingga suatu malam, Marina meminta Camille untuk menghabisi suaminya. Camille mengiyakan permintaan itu dan bersiap melakukan rencana. Beberapa malam kemudian, Camille dan teman-temannya sukses memberikan hiburan berupa aksi teater kecil-kecilan di pekarangan rumah mereka. Richard senang atas kinerja dan penampilan teman-temannya. Setelah itu Camille mulai beraksi dengan memberikan racun ke dalam minuman Richard. Tidak butuh waktu lama, Richard merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, sama seperti yang dialami si tukang kebun. Namun Camille tidak berhenti sampai di situ. Dia juga memberikan racun tersebut ke dalam minuman Marina. Jasad Marina dan Richard dicemplungkan ke dalam kolam yang sudah Camille dan teman-temannya persiapkan. Setelah itu mereka menimbunnya dan menebarkan benih tumbuhan di atasnya. Kini yang tersisa hanya Steen dan anak-anaknya Marina. Mereka dibawa oleh Camille untuk menjadi pengikutnya. Dan akhirnya, film pun berakhir. Banyak pertanyaan yang muncul setelah menonton film ini. Apa motivasi Camille dan teman-temannya hingga harus menghabisi pemilik rumah? Lalu apa yang mereka lakukan dengan anak-anaknya Marina? Ya, menurutku film ini bercerita tentang setan yang bersemayam di bumi. Camille dan teman-temannya adalah para setan, dan tujuan mereka adalah menggoda umat manusia, menghancurkan mereka, memecah belah mereka, sampai mencari pengikut di antara manusia-manusia tersebut. Hal itu cukup dijelaskan oleh adegan pembukanya yang memperlihatkan pastor tengah memburu Camille. Modus operandi yang dilakukan oleh Camille dan rekan-rekannya adalah masuk ke dalam kehidupan para manusia dengan cara menyerupai sosok lain, mengambil kepercayaan mereka, mengiming-imingi mereka dengan kenikmatan, sebelum akhirnya tanpa disadari menghancurkan orang-orang itu dari dalam. Dan terungkaplah bahwa segala iming-iming yang ada di awal hanya tipu muslihat dan kebohongan belaka. Itulah tadi alur cerita film Borkman.
Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lor. Dan sampai jumpa.